give you anything you want. Come on, what do you do? Cerita dimulai saat seorang profesor yang juga dosen arkeologi bernama Hooper, dia mencari kebenaran legenda mata air awet muda. Di perbukitan itu ia menemukan sebuah gua, yang di dalamnya, waktu berjalan sangat lambat hingga mampu menjebak orang yang masuk ke dalam tanpa sadar. Dan kisah pun dimulai, tapi sebelum itu, intro dulu bro. Halo semua, kali ini saya akan merangkum alur cerita. Sebuah film bergenre science fiction. Filmnya berjudul Time Trap. Plotnya simple, tapi idenya cukup menarik. Gak usah berlama-lama, kita masuk ke pembahasan filmnya. Dua orang asisten Hooper, yaitu Taylor dan Jackie, khawatir karena sudah 2 hari Hooper tidak pulang. Dan mereka memutuskan mencarinya. Mereka pun pergi bersama teman-temannya, Kyra dan adiknya Viv. Dan teman Viv yang bernama Verbi. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi dan menemukan van tua milik orang tua Hooper yang juga menghilang di situ. Yang mana hal itulah yang mendasari Hooper melakukan ekspedisi tersebut. Mereka semua turun ke dalam gua yang tampak seperti jurang, kecuali Verbi yang menunggu di luar. Beberapa saat setelah sampai di dasar gua, Jackie yang bersama Viv mendengar suara jeritan. Mereka yang panik akhirnya sepakat untuk kembali keluar. Namun tali yang digunakan untuk naik malah putus. Mereka pun menghubungi Verbi lewat radio namun gagal, dan mereka memutuskan menjelajah gua untuk mencari tahu. Taylor dan kawan-kawan lalu menemukan pintu gua yang lainnya. Di tempat itu dapat terlihat sinar matahari yang masuk bergerak cepat, yang artinya di luar permukaan, waktu berjalan lebih cepat atau mereka yang di dalamlah yang mengalami perlambatan waktu. Mereka pun baru menyadarinya setelah menonton rekaman kamera GoPro milik Verbi yang di tempat itu juga, mereka temukan telah tewas. Hey, no. Dalam rekaman itu, ternyata Verbi telah menunggu mereka di permukaan selama berhari-hari. Hingga akhirnya dia frustasi dan nekat memasuki gua untuk mencari kunci mobil agar bisa pulang. Sebelum akhirnya dia terjun bebas setelah talinya putus, lalu diserang manusia primitif penghuni gua hingga tewas. Untuk membuktikan kebenaran, Kyra mendaki tebing hingga berhasil sampai permukaan. Dan terbukti dengan keadaan di luar yang sudah seperti ribuan tahun berlalu. Bumi seperti telah akan mendekati akhir. Dan Kyra melihat sebuah benda di langit yang ternyata adalah sebuah stasiun luar angkasa yang dibangun manusia untuk pindah ke planet lain karena bumi sudah tidak layak huni. Setelah berdiskusi, Taylor dan kawan-kawan memutuskan untuk tetap keluar dari gua itu. Namun di saat yang bersamaan muncul tangga portabel dari permukaan dan turun seseorang dengan kostum seperti yang ada dalam film Star Wars. Ternyata dia adalah manusia di garis waktu luar gua, manusia di zaman ribuan tahun setelah zaman dunianya Taylor sebelum terjebak di dalam gua, dan ia datang untuk mendapatkan sampel mata air awet muda. Taylor dan kawan-kawan yang tak tahu akan hal itu beranggapan orang itu adalah ancaman, lalu mereka melarikan diri dari sana. Mereka malah menemukan jasad orang tua Hooper di sisi lain gua, beserta orang primitif kanibal penghuni gua. Kyra berhasil mengecoh para makhluk gua dan kembali mendatangi Taylor yang menghadapi mereka seorang diri. Taylor yang terluka parah dibawa ke sebuah kolam yang berisikan air awet muda yang bisa menyembuhkan luka dan penyakit. Beberapa orang primitif tadi kembali berdatangan. Orang berkostum yang datang dari atas membantu mereka. Namun, hal itu membuat dia kehabisan waktu bertahan di bumi. Hal itu karena dia sudah tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan bumi. Sebelum tewas, orang itu memperlihatkan berita kejadian-kejadian dari dunia luar. We've reached the 2-week mark. And are thought to have been headed west in a green. Just tell us what year you're from. Joining us tonight, 2 of the missing. Di tengah kebingungan, Taylor kembali mencoba mencari Hooper, dan menemukannya di sisi terdalam gua itu dengan kondisi terluka parah. Di dekat Hooper terbaring rupanya ada sebuah dimensi yang menghentikan waktu. Dan di sanalah terjebak beberapa orang yang sedang bertikai, termasuk adik perempuannya Hooper. Barbarian kembali berdatangan mengejar mereka.
Taylor dan kawan-kawan lalu berniat kabur keluar gua dengan menggunakan tangga portabel milik astronot tadi. Saat mereka mulai naik, pintu gua itu sudah berubah jadi air. Sementara orang-orang gua sudah mengepung di bawah. Kaera ditarik ke dalam air oleh tangan aneh dan salah satu orang gua di bawah menekan tombol di tangga portabel sehingga tangganya kembali mengecil hingga mereka semua akan jatuh. Di dalam air, Kaera dipasangi masker udara oleh tangan aneh agar ia dapat bernapas. Dan melihat waktu di luar air itu seakan berhenti. Saat Taylor, Jackie dan Viv akan jatuh keluar, tali-tali aneh menolong mereka dari dalam air itu dan Kaera juga keluar dari air itu dengan berkostum seperti orang yang menolong mereka tadi, lalu menarik mereka semua ke dalam air. Tali itu juga mencari dan membawa Fergie dan Hooper. Scene berganti dengan Fergie yang terbangun di dalam kolam bersama Hooper di suatu tempat. Taylor, Kaera dan Jackie menghampiri Fergie dan Hooper yang masih kebingungan. Ternyata tempat itu adalah kapal ruang angkasa di stasiun ruang angkasa yang sebelumnya dilihat oleh Kaera. Yang lalu membawa mereka melesat meninggalkan bumi di belakangnya. Cerita pun tamat, dengan ending yang membingungkan. Film yang sangat bagus, plotnya menarik, ide tentang ruang dan waktu yang mind-blowing. Namun sayang untuk endingnya tidak jelas dan cukup membingungkan. Oke, terima kasih sudah menonton, dan bagi kalian yang ingin filmnya dibuatkan alur cerita yang singkat dan padat silahkan komen di bawah.